Cinta Indonesia, cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel LNS dan tentu saja masih bersama Bu Lasti. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 yaitu teks persuasif. Apa sih teks persuasif? Siapin catatannya ya. Let's go to the next video. Ini materi teks persuasif. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi teks persuasif? Dalam teks persuasif, kita akan membahas 4 kompetensi dasar. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasif. Yang kedua, menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasif. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Dan yang keempat, menyajikan teks persuasif secara tulis dan lisan. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasif yang kalian dengar dan kalian baca. Nah, di sini siapa yang masih ingat dengan kata persuasif? Untuk membantu kalian mengingat apa itu persuasif, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yap, benar sekali. Di bawah ini merupakan gambar dari iklan, slogan, dan poster seperti yang telah kita pelajari kemarin pada semester 1 sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui bersama, iklan, slogan, dan poster itu mengandung kata-kata yang bersifat persuasif. Sekarang cobalah kalian perhatikan ketiga gambar di bawah ini untuk menyimpulkan pengertian dari teks persuasif. Gambar yang pertama menyimpulkan pengertian teks persuasif bahwa teks persuasif, teks yang bersifat membujuk secara halus agar orang lain merasa yakin dengan kita. Gambar yang kedua, teks persuasif, teks yang bersifat ajakan atau larangan. Kemudian gambar yang ketiga, teks persuasif, teks yang berisi saran kepada orang lain. Jadi, definisi dari teks persuasif adalah teks persuasif merupakan teks yang bersifat ajakan, larangan, atau saran yang membuat pembacanya memiliki pemikiran yang sama mengenai suatu hal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai teks persuasif? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menemukan ajakan dalam teks persuasif. Perhatikanlah teks persuasif di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan kutipan teks persuasif tersebut dengan sesama, di manakah letak kalimat persuasif pada kutipan teks persuasif tersebut? Ya, letak kalimat persuasif berada di paragraf ketiga pada kalimat terakhir. Marilah kita bersama-sama memajukan dunia literasi Indonesia. Kenapa ini disebut kalimat persuasif? Ternyata di sini ada ciri dari kata ajakan, yaitu marilah. Bagaimana? Sudah semakin paham tentang teks persuasif? Selanjutnya kita akan memahami ciri-ciri dari teks persuasif, berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Menghindari konflik. Teks persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembacanya tercapai. Pendapat atau fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya supaya mengikuti ajakan-ajakannya.
Jenis-jenis teks persuasif. Persuasi propaganda biasanya berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Persuasi politik biasanya berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Persuasi advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Persuasi pendidikan merupakan teks persuasi yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Nah, apa tujuan dari teks persuasif? Teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Mengacu pada tujuan tersebut, maka kunci utama dalam teks persuasif adalah kata-kata ajakan. Kita bisa menemukannya baik secara tersurat maupun tersirat. Baik, bedanya apa? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Nah, sekarang marilah kita berlatih sekali lagi untuk menemukan ajakan dalam teks persuasif. Perhatikanlah cuplikan teks berikut. Dalam teks tersebut terdapat rujukan atau himbauan. Perhatikanlah kalimat terakhir pada teks tersebut. Penulis menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Jadi, kesimpulannya, isi dari teks persuasif pada cuplikan teks tersebut adalah berupa paparan mengenai argumentasi, fakta, dan ajakan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan bagian-bagian kalimat di bawah ini, mana yang termasuk bagian dari argumentasi, fakta, maupun ajakan. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi mengidentifikasi permasalahan aktual dalam teks persuasif. Semoga kalian memahami materi hari ini dengan baik ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring di LNS Channel. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya. Cinta Indonesia, cinta bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.